Hai, perkenalkan, nama saya Gali Ahmad Fadilah. Saya akan menjelaskan materi laporan keuangan, perpajakan, dan arus kas dengan submateri penyusutan dan nilai sisa. Simak terus ya videonya. Lalu, apa aja sih yang nanti akan kita bahas? Yang pertama, yaitu pengertian depresiasi dan nilai sisa. Kedua, metode-metode yang dilakukan. Ketiga, studi kasus atas metode-metode tersebut. Jadi, apa sih perbedaan dari depresiasi dan nilai sisa? Jadi, gini teman-teman, bahasa gampangnya, depresiasi itu penyebaran biaya dari periode ke periode. Sedangkan, kalau nilai sisa itu perkiraan nilai yang terpakai selama pemakaian aktiva tersebut. Aset tetap pada umumnya memiliki masa manfaat yang terbatas kecuali tanah. Pada saat sebuah aset habis manfaatnya, aset tersebut tidak bisa digunakan lagi, baik dengan nilai sisa maupun tanpa nilai sisa. Di sisi lain, seiring dengan penggunaan aset, maka terdapat beban depresiasi yang dihitung secara periodik. Selisih antar nilai aset pada saat perolehan dengan akumulasi depresiasi merupakan nilai buku dari aset tersebut. Oke teman-teman, di sini ada 4 metode yang digunakan dalam menghitung penyusutan atau depresiasi, yaitu metode garis lurus, unit produksi, saldo menurun ganda, dan jumlah angka tahun. Oke teman-teman, kita akan bahas metode yang pertama, yaitu metode garis lurus. Metode garis lurus ini merupakan metode yang paling sederhana dan paling luas dipakai. Jadi metode perhitungan ini akan menghasilkan beban penyusutan aset tetap yang sama dari tahun ke tahun. Metode ini juga dapat menghasilkan beban penyusutan berupa suatu persentase dari harga perolehan aset tetap. Penyusutannya dapat dihitung dengan cara mengurangi harga perolehan dengan nilai sisa dan dibagi dengan umur ekonomis aset tetap tersebut. Untuk lebih memahaminya, mari kita sama-sama mengerjakan studi kasus berikut. Kita hitung dengan rumus tadi ya teman-teman. Dari soal kita ketahui harga perolehan mesin tersebut yaitu 500 juta dengan nilai residu atau nilai sisa mesin 50 juta. Baru kita hitung 500 juta dikurang 50 juta. Kita dapat 450 juta. Baru dibagi dengan 5 tahun. Sehingga kita dapat nilai penyusutan mesin tersebut yaitu 90 juta per tahun. Lanjut, kita akan bahas metode unit produksi. Berbeda dengan garis lurus, metode ini lebih tepat kalau pemakaian alat itu bervariasi dari tahun ke tahun. Misalnya gini teman-teman, sebuah mesin pada tahun pertama menghasilkan 1000 unit, sedangkan pada tahun kedua menghasilkan 1200 unit, pada tahun ketiga menghasilkan 1500 unit, dan terus sebagainya. Pada rumus tarif penyusutan yaitu sama dengan garis lurus. Nah, pada penyusutannya, maka tarif tersebut akan dikalikan dalam produksi dalam setahun. Langsung saja kepada studi kasus. Di sini sudah kita ketahui nih teman-teman, pada tahun pertama ada 25.000 unit, tahun kedua 20.000 unit, tahun ketiga 10.000 unit, dan tahun keempat 5.000 unit. Kita hitung tarifnya, harga perolehan dikurang nilai sisa. Harga perolehannya yaitu 350 juta dikurang 50 juta. Hasilnya 300 juta. Lalu kita akan bagi dengan 60.000 unit. 60.000 kita dapat dari jumlah unit dari tahun 1 hingga tahun keempat. Sehingga akan menghasilkan tarif sebesar Rp5.000. Jika kita sudah mendapatkan tarifnya, maka langsung akan kita kalikan dengan produksinya dalam setahun. Kita lihat ya teman-teman, di sini pada tahun 2012, tahun ke-1, mesin tersebut dapat menghasilkan sebanyak 25.000 unit. Langsung saja akan kita kalikan, 25.000 dikali 5.000 akan menghasilkan penyusutan sebesar 125 juta. Pada tahun berikutnya juga sama ya, tinggal mengkalikan hasil produksi pada tahun tersebut yaitu 20.000 unit dikali 5.000 tarifnya, sehingga menghasilkan 100 juta rupiah. Dan hingga tahun seterusnya, seperti tabel yang saya sajikan ya teman-teman. Metode yang ketiga yaitu metode saldo menurun ganda. Dalam metode ini, nilai sisa itu tidak diakui teman-teman. Dalam saldo menurun ganda, akan menghasilkan jumlah depresiasi yang lebih besar pada tahun-tahun yang lebih awal. Jadi itulah mengapa metode ini disebut dengan metode saldo menurun ganda. Di sini kita akan menghitung tarif penyusutannya terlebih dahulu teman-teman. Dengan cara 100% dibagi taksiran umur ekonomi aset, kita kalikan 2. Yang hasilnya kemudian akan kita kalikan dengan harga perolehan, sehingga menghasilkan nilai penyusutan yang kita cari. Kita langsung masuk ke dalam studi kasus. Kita hitung tarif penyusutannya terlebih dahulu, yaitu 100% kita bagi taksiran umur ekonomi aset, yaitu 5 tahun.
100% dibagi 5 yaitu 20%. Kita kalikan 2 sehingga mendapatkan tarif 40%. Penyusutannya kita cari dengan 40% dikali harga perolehan yaitu 410 juta yang akan menghasilkan sebesar 164 juta. Di sini kita belum selesai ya teman-teman. Jumlah penyusutan yang kita dapatkan sebelumnya akan mengurangi nilai buku aktiva yaitu harga perolehan awal peralatan yang dimiliki. Jadi 410 juta dikurangi 164 juta akan menghasilkan 246 juta. Lalu 246 juta tadi akan kita kalikan kembali dengan tarif penyusutan yang kita dapat yaitu 40%. Yang hasilnya akan menjadi 98.400.000. Kembali ke konsep metode ini, jumlah penyusutan tahun kedua yaitu 98.400 akan mengurangi nilai buku aktivanya kembali, yaitu nilai buku aktiva tahun pertama sebesar 246 juta kita kurangi 98.400 menghasilkan nilai buku aktiva tahun kedua 147.600.000 rupiah. Untuk tahun seterusnya sama ya teman-teman caranya. Lebih mudahnya bisa dibuat dengan tabel yang saya sajikan di PPT ini ya teman-teman. Metode terakhir yaitu metode jumlah angka tahun. Di dalam metode ini, biaya depresi semakin lama akan semakin kecil. Hal tersebut ditentukan oleh besarnya harga perolehan, nilai sisa, dan ukur ekonomis. Beban penyusutannya dapat kita hitung dengan cara N dikali N tambah 1. N di sini maksudnya taksiran umur suatu alat dapat memproduksi, yang kemudian akan kita bagi 2. Berikut contoh studi kasus dari metode ini. Kita ketahui, ternyata mesin tersebut hanya memproduksi sampai dengan 4 tahun. Sehingga rumus tadi kita masukkan ya teman-teman, 4 dikali 4 tambah 1 dibagi 2. Sehingga 20 dibagi 2 akan menghasilkan 10. Kita hitung dulu ya harga perolehannya teman-teman, karena di soal terdapat nilai residu sebesar 15 juta, jadi kita kurangkan dengan harga perolehannya, sehingga menghasilkan 120 juta rupiah. Kita hitung dari tahun terakhir, yaitu tahun keempat, dibagi 10. 10 kita dapat dari penjumlahan penyusutan tadi ya teman-teman. Kita kalikan dasar penyusutan harga perolehan 120 juta rupiah, sehingga menghasilkan penyusutan sebesar 48 juta rupiah pada tahun pertama. Nah, untuk tahun kedua, tarifnya berubah ya teman-teman, yang darinya 4 menjadi 3. Sama dengan dibagi 10 dikali 120 juta, sehingga menghasilkan 36 juta rupiah. Ingat ya teman-teman, setiap tahun, tarif angka tahun itu selalu berkurang 1. Kalian juga dapat membuat tabel seperti yang saya sajikan sekarang dalam mempermudah menghitung penyusutan metode jumlah angka tahun. Wah, sudah di penghujung video aja nih teman-teman. Saya Gali Amar Fadilah ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Sri Astuti SEMM dan teman-teman semua yang telah menonton video ini. Semoga penjelasan materi yang saya bawakan tadi dapat diterima dengan mudah ya oleh teman-teman. Terima kasih.